الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحلاجد رسالته بباهر الخوارق وأيده بقمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أرج المعارف والحقائق وقال على النبهار المواهب الأدنية ظرف اللطائف وشوارق الرقائق وأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العظيم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وآل الله عليه وعلى زكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكاة أنوارهم في حندس الجهل البهيم ما عطرت مناقبهم وعاطس الأسماء الواعية وتليت فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعية أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم وآل الله dan semoga menguasakan siapa Allah alaihi atas Nabi wa alaihim dan ke atas sahabat ulama amilin dan umatul ijabah semua himnya kembalinya ke situ. Zakiyas salawat, arti asli zakiya wangi, tapi maksudnya di sini murni. Murninya tambahan rahmat ta'zimnya Allah wa taslim dan tambahan keselamatan. Wa waffaqana dan semoga memberikan taufik siapa Allah kepada kita. Taufik untuk apa? Lil ihtida'i, untuk mengikuti petunjuk, bihudahum dengan petunjuk mereka. Wal iqtida'i dan ikut biatharihim dengan bekas-bekas perjalanan mereka. Wal iqtibasi dan mengambil min mishkati anwarihim. Arti aslinya mishkat itu lubang angin, tapi maksudnya di sini batin. Batin cahaya-cahaya mereka untuk menerangi fi hindisil jahl al-bahim, di dalam malam gelap kebodohan yang diserupakan malam gelap al-bahim yang sangat hitam legam. Ma'tarat managibuhum ma'atisal asma'il wa'iyah. Ma selagi at-tarat bau wangi. Apa yang bau wangi? Manaqibuhum, manakib mereka, kehidupan mereka yang membanggakan, maksudnya yang luar biasa, riwayat-riwayat yang ajib-ajib. Ma'atisal asma'il wa'iyah. Ma'atis jamak dari ma'tis, artinya hidung. Maksudnya wewangian tadi dihirup oleh hidung. Cerita tentang wewangian tadi didengar oleh al-asma'il wa'iyah itu. Telinga-telinga yang mendengar. Wa tuliyat dan selagi dibaca ayu fadailihim, tanda-tanda kebesaran. Ayu jam'u ayah, tanda-tanda kebesaran. Fadailihim, fadilah mereka, kelebihan mereka. Ya, ini yang penting. Apa gunanya membaca manaqib, baik manaqib sahabat, tabi'in, aulia? Fakanat ila nuhud ila Allahi da'iyah. Kanat ada itu
Manakib-manakib itu ilan nuhud, untuk bangkit ilallah, menuju kepada Allah Ta'ala, da'iyah, mengajak. Maksudnya begini, memang betul ini. Kita kalau sedang malas puasa, baca saja manakibnya wali-wali yang hobi puasa, nanti bangkit itu. Otomatis itu. Yang dimaksud hikayat orang-orang soleh jundun min junudillah itu, tentara itu kan pekerjaannya itu tergantung yang dia ikuti. Kalau tentara satu negara ya pekerjaannya menjaga negara, kemudian membuat negara tadi aman, damai, sentosa, dan lain-lain. Kalau tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tugasnya membawa hamba-hamba Allah supaya tidak kalah oleh musuh-musuh Allah, yakni hawa nafsu syaitan dunia. Itu tugasnya junudullah, tentara-tentara Allah, supaya bangkit kembali kepada Allah. Nah, karena hikayatus salihin itu begitu dibaca, begitu didengar, begitu diketahui bangkit ini semangat menuju ke Tuhan, maka diibaratkan jundun min junudillah itu. Dan itu nyata, boleh dipakai ini resep ini. Kalau orang sedang malas menghafal hadis, coba baca manakibnya ulama-ulama, riwayat-riwayat ulama yang hobi menghafal hadis. Kemudian asbab terjadinya mereka menghafal, kenapa? Apa gara-gara mimpi Nabi? Apa gara-gara apa? Gara-gara cari itu. Nanti bangkit semangat untuk menghafal hadis. Kalau malas puasa, baca manaqibus shalihin yang hobi puasa. Yang hobi puasa dahr, yang hobi puasa Dawud, yang hobi puasa ayyamul fadilah, malas puasa Rajab, baca manaqib yang berhubungan dengan ar-Rajabiyun. Kan ada itu wali-wali yang jadi walinya saja cuma bulan Rajab. Itu baca di Jami' Karamatul Aulia. Jadi bulan Rajab ini ada keanehan, ada keunikan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Jadi ada wali diangkat menjadi wali oleh Allah Ta'ala mulai malam 1 Rajab, malam 1 Sya'ban kewaliannya diambil oleh Allah. Tiap tahun begitu. Namanya Rajabiyun. Nah, kalau kita mendengar itu kan ada terasa bangkit di hati itu. Berarti Rajab hebat ya. Sampai ada wali khusus bulan Rajab saja. Ajib ini Rajab ini. Nah, bangkit. Nanti pikiran menerawang kemana-mana itu. Pengen baca sholawat, pengen istighfar, pengen doa, pengen umroh bulan Rajab, pengen ini, pengen itu, macam-macam. Itu karena membaca manaqib tentang bulan Rajab. Orang yang malas sholawat, baca manaqibul aulia yang hobi sholawat. Kan ba'duhum sholawatnya sehari 10.000, ada yang 30, ada yang 50.000, ada yang sampai 100.000. Kan ba'duhum yusalli ala nabi dari jam sekian sampai jam sekian. Baca itu riwayatnya macam-macam di Sa'adatud Darain, di Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kalau urusan sholawat itu banyak di Kutubun Nabhani. Itu kita baca, bangkit lagi semangat untuk membaca sholawat. Kemudian baca Asbabul Futuh, itu kan masuk manaqib. Kan fulan wa fulan mendapat futuh karena sholawat. Kan fulan wa fulan mendapat futuh karena puasa. Kan fulan wa fulan bagi yang malas sholat sunnah mendapat futuh min kathratil ibadah, terutama as-salah. Kan fulan wa fulan mendapat futuh karena khidmah. Itu semua penting dibaca untuk ilan nuhud ilallahi da'iyah. Fakanat ilan nuhudi ilallah da'iyah. Membangkitkan kita supaya nuhud, bangkit lagi. Semangat untuk melakukan amal-amal saleh. Itu satu sisi. Sisi lain, tuftahu abwabus samawat al-aliyah. Kalau ada orang baca manaqibul aulia itu 7 pintu langit dibuka oleh Allah Ta'ala. Lah kita jangan bodoh, begitu 7 pintu langit dibuka oleh Allah Ta'ala, cepat-cepat doa. Jadi kalau baca manaqib selipkan doa.
Sebab tuftahu idh bidzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah. 7 pintu langit dibuka lebar-lebar selagi baca manaqib. Jadi sambil baca manaqib hati sambil minta. Umpama baca manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir, ya di hati minta Allahumma bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani saluka titik-titik apa. Kalau yang dibaca manaqib Syekh Muhammad As-Samman, Allahumma bijahi Sultanul Auliya Syekh Muhammad As-Samman saluka titik-titik apa. Kalau yang dibaca manaqib Tijani, Allahumma inni as'aluka bijahi Sayyidi Ahmad Tijani saluka apa. Kalau yang dibaca manaqib Syadzili, ya gitu, Allahumma inni as'aluka. Manaqib siapa saja? Auliya Allah, kutub-kutub itu terutama memang yang mujarrab di Jawa ini ya manaqib ini. Manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau di Jawa Barat manaqib Sultanul Auliya Syekh Muhammad As-Sammani yang bahasa Melayu itu. Sama saja. Allah Ta'ala ya'lamu jami'al bahasa. Allah tahu bahasa Melayu, tahu bahasa Jawa, tahu bahasa Arab, tahu bahasa Sunda. Di Sunda ada itu manaqib Sultanul Auliya yang pakai bahasa Sunda. Boleh dibaca. Nah, tapi jelas Anda murid siapa, gurunya membaca manaqib apa, ya ikuti guru. Itu jelas kalau itu. Tapi dalam pembahasan di daerah sana yang pakai bahasa Sunda silahkan, tidak ada bedanya, sama aja. Syekh Abdul Qadirnya hadirnya sama aja, mau yang baca pakai bahasa Jawa, mau bahasa Arab, mau bahasa Sunda. Yang penting baca manaqib. Itu menghadirkan arwah sahibul manaqib. Ada itu di Sunda itu. Saya punya kitabnya itu. Manaqib Sultanul Auliya, satu pasal bahasa Sunda itu. Mangkobah hiji, mangkobah berapa itu. Mangkobah itu sama saja. Tapi jangan sampai ada paham manaqib di atas maulid, itu keliru besar. Hati-hati itu. Saya ingat ada kalamnya Mbah Maimun Sarang itu, Mbah Maimun Zubair. Beliau mengkritik orang-orang yang berani meringkas maulid, tapi kalau baca manaqib sempurna. Apa nggak khawatir su'ul adab kepada Rasulullah SAW, kata beliau. Maksudnya ya, kalau Anda baca manaqib utuh, ya maulidnya harus utuh. Kalau mengikuti fahamnya Mbah Maimun Sarang ini, ya daripada baca, kalau saya ini, daripada kita su'ul adab meringkas maulid habsyi, yang mending baca burdah. Kalau waktunya ingin singkat, baca burdah dari awal sampai akhir, kan ada mahalul qiyamnya itu. Ada tuba limuntasyiqin minhu wa multazimi, itu mahalul qiyamnya burdah. Itu yang saya dapat ijazah dari masyayikhi. Kalau mau baca burdah pakai mahal qiyam, baca dari awal sampai tuba itu. Tuba limuntasyiqin minhu wa multazimi, bangun. Sallallahu ala Muhammad, bangun, baca mahal qiyam. Mahal qiyamnya terserah dari kitab apa saja. Itu lebih baik daripada Anda membaca Barzanji atau Maulid Habsyi, Anda ringkas. Tapi ini pendapat Hadratil Allamah Syekh Maimun Zubair Sarang, Mbah Maimun. Tapi masyayikhuna yang lain seperti Syekhuna Abu Yahya itu kan tiap pagi baca maulid, itu beliau diringkas. Berarti silahkan, likulli qaumin masyrabuhum. Pakai riwayat mana boleh saja. Ustadzul Imam saya juga pernah tahu beliau meringkas. Hanya kalau yang mulia begini, kalau di majelis ta'lim baca maulid habsyinya itu ringkas, malamnya Mu'allim Abdul Ma'id almarhum atau Mu'allim Abdul Hadi almarhum disuruh baca di atas. Anak-anak yang pasal-pasal yang tidak dibaca itu dibaca di atas. Ta'aduban ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pikir saya bikin cara sendiri sudah, daripada ngeringkas mending burdah. Burdah kan tidak selama maulid habsyi. Kalau waktu luang dibaca. Tapi umpama ada hal yang mau tidak mau baca habsyi, Anda harus meringkas, ya pakai qaul yang membolehkan. Ada aqwalul masyayikh
Gunanya kita tahu khilaf-khilaf itu di situ. Jadi saat kita mendadak butuh ada imamnya, tidak mengikuti hawa nafsu kita sendiri, tidak mengarang. Jadi semua jangan biasa-biasa ijtihad sendiri, pakai imam. Karena itu ilmu itu harus luas, pemahaman itu harus luas. Syekh fulan bagaimana, Syekh fulan bagaimana. Syekh-syekh yang ini yang zaman-zaman kita ini, al-mutagarib bi zamanina, Syekh Muhammad Maliki, pelajari cara beliau baca maulid bagaimana, cara beliau baca Ratibul Attas. Saya dapat riwayat dan dapat isnad juga ijazah, nggak pakai laruh-laruh yang panjang seperti di Ratib kita itu, nggak pakai Syekh Muhammad itu. Lihat aja di kumpulan ijazahnya itu. Nah, itu kita ambil, kita pakai saat kita butuhkan. Jadi saat waktu sempit, ya Ratibul Attasnya, Fatihahnya cukup Habib Umar Abdurrahman Attas, Syekh Ali Baras. Bukan untuk harian di pesantren, bukan ini maksudnya umpama Anda sedang di pesawat, apa sedang di mobil, apa di tengah majelis, sehingga kalau membaca Fatihah lengkap tidak cukup waktu, nggak pakai qaulnya Sayyid Muhammad. Ijazah yang dari beliau nggak pakai laruh itu, segitu aja sampai habis Ratib. Nggak pakai zikir yang la ilaha illallah 5, Allah 25 itu nggak pakai. Nah, jangan ditolak, kita jangan kaku. Enggak, saya mau ijazah dari guru saya saja, yang lain saya tidak mau. Nah, itu bodoh itu namanya asabiyah jahiliyah, bodoh itu. Ambil ijazah, meskipun tidak kita amalkan harian kita pakai guru kita. Tapi nanti ini berguna ini. Mungkin Anda sedang di Arafah. Arafah kan waktunya munajat. Anda terikat Torigo mau tidak mau Ratib tiap hari harus dibaca. Ini sedang haji nih, bagaimana ini? Saya pengikut Torigo Alawiyah, nggak boleh tinggal Ratib. Ini haji, ada ibadah ini. Nah saat itu ilmu-ilmu begini itu manfaat. Ilmu-ilmu meringkas ini ada imamnya, jadi kita tidak mengarang. Ada isnad ijazah dari Syekh Fulan, kaifiyahnya begini. Ijazah dari Syekh Fulan, kaifiyatnya begini. Sehingga kita meringkas Ratib, meringkas maulid, tidak ngawur. Meringkasnya saja pakai isnad gitu. Ada isnadnya, ada ijazahnya. Hakadzal ilm. Tidak ada ruginya orang tahu itu. Al-ilmu itu kan tahu. Semakin tahu, kita hadapi urusan apapun, tidak ikut hawa nafsu, tetap ikut ilmu. Rawahul ilmu. Cara ini meringkas, ada rawahul ilmunya, bukan rawahul hawa nafsu, bukan rawahul ngawur, bukan rawahu mengikuti pikiran kita sendiri. Jangan. Menurut saya, itu sayanya saya siapa itu? Saya ini masih kelas orang yang ikut hawa nafsu, apa saya salik, apa saya arif billah, apa saya apa. Paling enak itu ikut guru kan. Kata Syekh Fulan begini, Syekh Fulan begini. Ini ada satu riwayat untuk menambah mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Entah sudah pernah saya baca atau belum, saya lupa. Kalau sudah ya untuk memperkuat, kalau belum ya buat tambah-tambah ilmu. Lupa saya sudah apa belum. Dari kitab Tathbitul Fuad Imam Al-Haddad juz 2 halaman 322. Berkata Habib Abdullah bin Ali bin Al-Haddad, "Ma ra'aitu mithla rajulaini. Ahaduhuma min ahli al-batin wal akhar min ahli al-zahir. Yaghbituhuma ahli al-batini wa ahli al-zahir." Tidak ada orang hebat seperti dua tokoh ini. Kedua tokoh ini orang-orang besar dari ahlul zahir dan orang-orang besar dari ahlul batin. Kalau ingat kepada dua tokoh ini, irinya iri halal, ghibtah ya. Iri yang halal namanya ghibtah. Kalau iri yang haram namanya hasad. Siapa kedua itu? Satu, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, ini yang ahli batin. Kedua, yang ahli zahir, Al-Imam Al-Ghazali. Ini yang dimaksud pemisahan ahlul zahir dan ahlul batin ini dihitung dari terkenalnya di masyarakat ya, di umatul ijabah, di umat Nabi Muhammad. Padahal Syekh Abdul Qadir ahlul batin, beliau juga mufti kan, ahlul zahir juga, mufti mazhab Syafi'i, dua mazhab malah. Sayyidina Al-Jailani itu memberi fatwa dua mazhab,
mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Imam Ghazali ini ahlul zahir sebab beliau masuk mujaddid abad kelima bila khilaf. Setiap abad itu kan ada pembaharu Islam, itu pasti ada khilaf. Kecuali fi asr al-Imam al-Ghazali, bila khilaf, bila niza, semua tangan menunjuk mujaddid pada zaman Imam Ghazali ya beliau itu. Kalau yang lain ada khilaf. Abad ini fulan atau fulan atau fulan, abad ini fulan atau fulan, terus begitu. Begitu sampai ke asr al-Imam al-Ghazali, kalau saya tidak salah ingat tahun 500 Hijriah, semua ulama menunjuk al-mujaddid di zaman al-Imam al-Ghazali adalah al-Imam al-Ghazali. Nah, beliau terkenal ahlul zahir, tapi beliau juga kutub ini. Kutub juga ini, ahli batin juga. Hanya kenapa Habib Abdul Haddad mengatakan ahlul batin al-Jailani, ahlul zahir al-Ghazali, ini nadharan karena menilai terkenalnya di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.